10 Agustus nanti, peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia akan digelar. Tahun ini tema yang diusung adalah menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Dan pagi ini kami akan berbincang dengan Antonius Herman Aswar, Ketua Panitia HUT Pasar Modal ke-45. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, apa saja nih untuk tahun ini program yang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Self-Regulatory Organization untuk merayakan peringatan ke-45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal? Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kita memperingati diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ya, yang sekarang ke 45 tahun. Jadi kami dari SRO dan OJK, penyelenggaraan HUT pasar modal ini dalam rangka kita tetap menjaga awareness terhadap perkembangan pasar modal kita dalam bidang perekonomian Indonesia ya, dan tentunya juga ini menjadi buat kaum muda juga ini menjadi tonggak sejarah dan juga untuk menginformasikan pencapaian peranan penting pasar modal di perekonomian Indonesia. Selain itu juga kita hal ini kita selenggarakan dengan rangkaian acara sampai akhir tahun, ini sebagai wadah silaturahmi, dan ini bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi rangkaian-rangkaian acaranya kita berkisar di edukasi, ada juga kita berkisar juga, tidak lupa di masalah sosialisasi, dan tentunya juga nanti kan ada CSR juga, acara-acara itu seperti ya kita akan selenggarakan sekolah pasar modal terpadu. Kita akan melakukan networking, CEO networking, nantinya juga ada webinar atau seminar yang mungkin sudah kita lakukan mode hybrid yang saat ini sudah kondisinya sudah cukup mumpuni ya. Dan tentunya juga wadah silaturahmi kita jalankan dengan ada capital market funding. Nanti kita harapkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan di pasar modal dan bersama investor kita juga bergabung di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, dirayakan nanti di 10 Agustus sampai nanti di akhir tahun ya Pak, rangkaian acaranya ya. Tadi Bapak ada singgung soal edukasi, sosialisasi, dan CSR. Ini apa saja Pak, CSR ataupun sosialisasi, edukasi? Boleh Pak dibocorin sedikit untuk kegiatan yang nanti akan dilakukan? Iya, kalau untuk edukasinya kita kan nanti ada, tadi sudah saya sampaikan, ada sekolah pasar modal untuk negeri. Lalu kita juga ada sosialisasi edukasi pasar modal terpadu. Kita akan selenggarakan di beberapa kota ya. Mungkin tahun ini kita lakukan di 3 kota. Lalu kita ada Capital Market Summit dan Expo. Nanti kita undang seluruh publik atau investor. Dan juga nanti akan ada seminar berkisar tentang ESG. Dan juga seminar mengenai perdagangan karbon yang akan kita selenggarakan. Lalu CSR-nya sendiri itu berkisar di area yang tentunya sekarang kita pasca kita harapkan pandemik selesai, nanti pasca pandemik itu kita harapkan ada normalisasi perekonomian masyarakat ya melalui pasar modal ini, dan kita juga mengharapkan kesejahteraan bersama peduli dari semua masyarakat, terutama masyarakat pasar modal. Jadi nanti berkisar di restorasi daerah pendidikan termasuk pengembangan kapasitas masyarakat, penghijauan lingkungan dan kegiatan penanaman pohon, program pengelolaan pemberdayaan sampah, kesejahteraan masyarakat, dan nanti juga ada program Anak Indonesia Sehat, dan ini untuk pencegahan dari stunting ya. Lalu penguatan ketahanan pangan, ini menjadi juga tonggak buat kesejahteraan bersama ya, pengadaan perahu buat teman-teman saudara-saudara kita di daerah terpencil yang menjangkau sekolahnya susah, perbaikan sarana dan pendidikan, dan tentunya juga berbagai seperti donor darah dan bantuan ambulans tetap kita lakukan. Wah, banyak sekali ya kegiatan CSR-nya ini yang akan direncanakan ya. Dari penyediaan kapal, menyasar sektor pangan juga, hingga juga donor darah begitu ya Pak. Tapi untuk dalam waktu yang paling dekat nih, apa program yang akan digelar nanti Pak? Yang paling dekat kita akan pembukaan atau acara puncaknya itu pembukaan perdagangan. Kita selenggarakan di 10 Agustus ini. Nah, 10 Agustus ini kita juga mengajak seluruh stakeholder pasar modal untuk berperan serta dalam CSR, sehingga kita nanti akan sumbangkan dari fee transaksi
yang mungkin kita selenggarakan dalam waktu dekat ini tanggal 9 Agustus itu kita sumbangkan untuk program-program CSR. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat pasar modal, transaksi pada tanggal 9 Agustus itu semua fee-nya akan kita dan fee jasa kustodian akan kita gunakan untuk program CSR yang tadi saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti di hari pertama perdagangan itu nanti akan digunakan untuk CSR. Terakhir Pak, apa harapan dari kegiatan CSR tahun ini? Ya, harapan kita jelas ya. Kita di pasar modal itu kita ingin berperan serta sampai menyentuh ke hal-hal yang sangat real ya. Jadi tadi program-program itu yang kita pilih memang kita harapkan nanti benar-benar menyentuh sampai ke seluruh masyarakat di Indonesia, dan kesadaran atau awareness terhadap investasi di pasar modal juga itu kita terus galakan ke seluruh penjuru di Indonesia, sehingga nanti memang pada gilirannya semua mekanisme ini juga akan saling bergulir. Makanya kan peduli untuk kesejahteraan bersama itu menjadi moto kita untuk CSR tahun ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa keluar dari pasca pandemik yang cukup memberatkan ya, terutama di sektor ekonomi. Mungkin itu, Mbak. Baik, semoga ini juga tercapai harapan dan target-target dari CSR-nya. Tadi luar biasa sekali programnya. Dan ini semoga juga semakin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih ya, Pak Antonius Herman Aswad, Ketua Panitia HUT Pasar Modal ke-45 telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Ya.